Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para siswa sekalian. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita. Pada hari ini kita akan membahas tentang penyebaran, pelestarian, dan manfaat keanekaragaman hayati. Materi ini merupakan sambungan dari materi kemarin yang sudah saya sampaikan saat pembelajaran di kelas dan di tugas daring minggu sebelumnya. Apa yang akan kita pelajari pada kali ini? Yaitu yang pertama, penyebaran flora, penyebaran fauna, ancaman kepunahan keanekaragaman hayati, upaya pelestarian keanekaragaman hayati, manfaat keanekaragaman hayati, serta refleksi. Kita mulai dari penyebaran flora. Kita tahu bahwa keanekaragaman hayati di Indonesia sangat banyak, sangat tinggi sekali, dan merupakan tingkat kedua atau jumlah yang paling banyak kedua di dunia. Nah, flora di Indonesia dikenal juga dengan flora malaysiana. Penyebarannya terbagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama adalah flora daratan Sunda atau Asiatik, kemudian flora peralihan, dan flora daratan Sahul. Flora daratan Sunda atau Asiatik, flora di dataran Sunda terbagi menjadi 3, yaitu flora endemik, flora khas paparan Sunda, dan flora di bagian pantai barat. Kemudian flora peralihan wilayahnya terdiri dari Pulau Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara. Di Pulau Sulawesi sendiri setidaknya terdapat 4.222 jenis flora. Kemudian flora di daratan Sahul memiliki ciri-ciri yang sama dengan hutan Australia. Wilayah utara dengan beribu-ribu jenis tumbuhan yang berdaun lebat dan hijau. Nah, ini adalah beberapa contoh flora Indonesia yang termasuk dalam spesies langka. Ada bunga bangkai atau Amorphophallus titanum, ada Padma raksasa, Rafflesia arnoldi. Nah, ini ada di sekitar kita anak-anak. Ada di wilayah Bengkulu, ada di wilayah Jambi, kemudian ada Aedeolis java atau Anaphalis javanica, ini biasanya terdapat di lereng gunung. Kemudian ada daun payung atau Johannes Tasmania altifrons, ya. Kemudian ada kayu ulin. Nah, ini yang semakin sangat langka atau bahasa ilmiahnya adalah Eusideroxylon swageri. Nah, ini yang perlu kita cermati, ya, kita jaga dan kita lestarikan. Kemudian peta persebaran fauna Indonesia. Jadi kalau kita ambil garis imajiner atau garis hayal, itu fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah di peta persebaran fauna Indonesia. Ini ada terbagi menjadi 3 wilayah karena di sini ada garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace ini termasuk Sumatera, Jawa, kemudian Kalimantan, dan Pulau Bali. Kemudian di sini ada garis Weber, kemudian yang masuk dalam zona peralihan adalah Sulawesi, ya, Lombok. Kemudian yang di sebelah timur garis Weber di sini adalah Papua, Maluku, dan lain-lain. Oke, penyebaran fauna di Indonesia yaitu terbagi menjadi 3 wilayah. Sebelah barat garis Wallace, daerah peralihan, dan sebelah timur garis Wallace atau sebelah timur garis Weber. Atau kalau kita lihat ke sini, nah di sini adalah sebelah barat garis Wallace, di garis Wallace-nya ini zona peralihan, kemudian ini di sebelah timur garis Weber. Kemudian yang sebelah barat meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Kawasan ini dibatasi oleh garis imajiner Wallace yang terletak di antara Kalimantan dengan Sulawesi dan antara Bali dengan Lombok. Meskipun jarak antara Bali dan Lombok sangat dekat, namun jenis fauna yang hidup di kedua pulau tersebut sangat berbeda. Nah, ini adalah beberapa contoh fauna yang ada di sebelah barat garis Wallace. Kemudian daerah peralihan, nah ini
Disebut juga wilayah Welles, semakin ke timur dari garis Welles, jumlah fauna oriental semakin berkurang. Sebaliknya, semakin ke barat dari garis Welles, fauna Australia semakin berkurang. Dengan demikian, marsupialia dapat ditemukan di daerah Welles dan burung pelatuk oriental dapat jumpai di sebelah timur Welles. Nah, ini contoh faunanya. Ada anoa, komodo, kemudian ada kuskus, ada babi rusa. Kemudian di sebelah timur garis Welles ini memiliki berbagai jenis fauna Australia, yaitu berbagai jenis burung dengan warna bulu yang mencolok, misalnya kasuari, cendrawasih, kakatua, nuri, parkit, dan ada merpati berjambul. Kemudian kalau ada hewan berkantung atau marsupialia, kemudian ada walani. Jadi di sini ada beberapa macam jenis burung, kemudian ini ada hewan berkantung. Nah, ancaman kepunahan keanekaragaman hayati. Flora dan fauna yang terancam punah biasanya memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sebarannya sedikit dan kemampuan menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan atau daya adaptasinya itu sangat kecil, sehingga dia mudah punah. Kemudian ditemukan di daerah sebaran yang sempit, membutuhkan daerah luas untuk bertahan hidup, kemudian merupakan pemangsa besar sehingga diburu oleh manusia, memiliki kekhususan yang tinggi, fauna besar dengan kepadatan rendah, kemudian bersaing dengan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dia berebut untuk bertahan hidup dengan manusia. Kemudian memiliki nilai komersil yang tinggi. Nah, biasanya ini antara memiliki nilai komersil dengan merupakan pemangsa besar sehingga diburu oleh manusia, ini berkaitan erat. Pernah mempunyai kisaran luas dan berdekatan, tetapi sekarang terbatas pada daerah kecil tempat hidupnya. Jadi dulunya dia mempunyai wilayah yang luas untuk bertahan hidup, tetapi karena desakan kebutuhan wilayah oleh manusia sehingga daerah jelajahnya atau tempat hidupnya semakin menyempit, sehingga kemudian lama-kelamaan dia bisa menjadi jumlahnya semakin sedikit dan akhirnya akan punah. Nah, bagaimana upaya pelestarian keanekaragaman hayati? Secara garis besar, pelestarian keanekaragaman hayati itu ada dua, yaitu secara in situ dan secara ex situ. Secara in situ itu pelestarian di dalam tempat hidup aslinya. Ya, contohnya di Taman Nasional, di cagar alam, contohnya nih harimau Sumatera, dia tetap dibiarkan hidup di hutan Sumatera. Kemudian ini kondisi hutan ya asli, ya jadi seperti ini. Jadi tumbuh-tumbuhannya ini dibiarkan tumbuh dan berkembang di sini. Sementara kalau pelestarian ex situ itu adalah pelestarian yang dikeluarkan dari habitatnya kemudian dipelihara di tempat lain. Contohnya itu di kebun binatang, kebun raya, kebun plasma nutfah, dan kebun koleksi. Contoh ini tadi harimau Sumatera kemudian dikeluarkan dari habitatnya kemudian dimasukkan ke dalam kebun binatang. Begitu juga dengan tadi beberapa flora ya kemudian dipindahkan ke kebun raya Bogor. Itu disebut dengan pelestarian ex situ. Nah, manfaat keanekaragaman hayati bagi manusia ini sangat banyak sekali. Ada beberapa contohnya, misalnya sebagai sumber pangan, sumber obat-obatan, sumber kosmetik, kemudian merupakan aspek budaya dan agama. Ya, misalnya di sini untuk ritual agama, ritual budaya, kemudian sumber sandang, sumber papan, dan sumber plasma nutfah. Oke, yang terakhir, ini di terakhirnya adalah bagaimana cara kita merefleksinya. Untuk kalian bisa merefleksi, saya memberikan tugas di LKPD 7. Intinya dalam LKPD 7 yang pertama, kalian mengamati dan membuat catatan tentang flora dan fauna khas yang ada di daerahmu yang semakin langka. Nah, minimal kamu cari 3 saja. Nah, kalau di Sarolangun ini kan banyak sekali dulunya ikan-ikan sungai yang kemudian semakin lama semakin sedikit dan punah. Coba kamu tanya ya dengan orang-orang di sekelilingmu. Nah, jadi setelah kamu tanya, kemudian kamu data, lakukan diskusi dengan orang di sekelilingmu, misalnya dengan nenek, ayah, ibu, atau tetangga, tentang manfaat dan kegunaan flora dan fauna tadi. Kamu catat ya, yang tadi kamu catat di langkah 1, kemudian kamu cari apa penyebab kelangkaannya dan bagaimana cara melestarikannya. Nah, kemudian untuk lebih lengkapnya nanti kamu
cermati lagi LKPD 7 yang akan saya share di Google Classroom. Oke, mungkin itu materi dan refleksi yang bisa saya sampaikan ke kalian. Kemudian saya tidak henti-hentinya mengajak kalian untuk selalu menjaga keseimbangan lingkungan kita. Mari kita jaga bumi kita sehingga bisa membantu kehidupan manusia dan bisa kita wariskan kepada anak cucu keturunan kita. Oke? Selalu ingat pesan ibu untuk menjaga jarak, untuk memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Semoga kita terhindar dari penyakit yang sedang booming kali ini. Kemudian semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali ketemu di sekolah dengan riang gembira, dengan semangat, dengan bisa berbagi dengan kawan-kawan. Oke, tetap semangat. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.